Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagian terakhir dari riwayat perjalanan Isra Mi'raj. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kalian bisa bantu channel ini agar tetap berkembang, dengan cara menekan tombol subscribe dan loncengnya. Oke. Berikut adalah kisah dari yang diriwayatkan. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah kembali ke Mekah menjelang pagi atau di waktu syuruk. Sesampainya di sana, beliau duduk termenung menyendiri di depan Ka'bah. Berdiam diri tidak melakukan apa-apa, Rasulullah memikirkan apa yang terjadi semalaman. Sebuah peristiwa spektakuler dan menakjubkan hanya dalam semalam. Tiba-tiba seorang pembenci Islam menghampiri Rasul, dia adalah Abu Jahal. Saat itu Abu Jahal bertanya pada Rasul, "Ada apakah wahai Muhammad? Apa ada berita baru?" Rasulullah adalah orang yang jujur. Beliau menjawab, "Iya, semalam Jibril datang menemuiku dengan membawa buruk, dan aku diperjalankan dari Mekah menuju Baitul Maqdis Palestina, lalu aku dibawa naik ke langit." Rasul menceritakan dengan detail semua perjalanan Isra Mi'raj yang beliau lalui. Dan Abu Jahal hanya diam mendengarkan cerita Rasulullah. Lalu, Abu Jahal melanjutkan, "Apakah yang kau ceritakan itu benar wahai Muhammad?" Nabi menjawab, "Iya benar." Kemudian, Abu Jahal pun memanggil masyarakat Mekah untuk mendengarkan cerita Rasulullah. Dengan niat, Abu Jahal ingin mempermalukan Rasulullah. Karena apa yang diceritakan Rasul tentang perjalanan Isra Mi'rajnya, adalah hal yang tidak mungkin terjadi dalam waktu semalam saja. Setelah banyak orang yang mendengar cerita Isra Mi'raj, beberapa orang Muslim ada yang murtad. Beberapa sahabat ada juga yang bimbang dengan cerita Rasulullah. Disinilah, keimanan kaum Muslim diuji oleh peristiwa Isra Mi'raj ini. Abu Jahal pun sangat senang dan berkata pada kaumnya, "Agama Muhammad telah hancur, agama Muhammad telah hancur." Namun, tidak sampai di situ, Abu Jahal pun mencari sahabat mulia, yaitu Abu Bakar, untuk menceritakan hal ini padanya. Karena pondasi terakhir keyakinan umat Muslim saat itu adalah Abu Bakar. Jika Abu Bakar tidak percaya pada cerita Rasulullah, maka agama Islam akan benar-benar hancur saat itu. Tibalah Abu Jahal dan beberapa orang bertemu dengan Abu Bakar. Kemudian Abu Jahal pun bercerita tentang apa yang diceritakan Rasulullah tadi malam. Dan Abu Bakar pun berkata, "Demi Allah, jika berita itu benar dari Muhammad, maka aku percaya. Bahkan, aku telah membenarkan sesuatu yang lebih dari ini. Ketika Muhammad mendapat kabar dari Tuhan, aku pun membenarkannya." Abu Jahal pun terdiam dan sedikit kesal mendengar itu. Lalu, Abu Bakar bergegas mencari Rasulullah, sambil berkata, "Ya Nabiullah, ya Nabiullah." Setelah Abu Bakar bertemu Rasulullah, Abu Bakar pun menanyakan hal yang diceritakan Abu Jahal padanya. Dan Rasul menjawab, "Ya benar wahai Abu Bakar." Abu Bakar membalas, "Maka engkau benar wahai Rasulullah." Sejak saat itu, Abu Bakar mendapat gelar dari Rasul, yaitu As-Siddiq atau yang selalu membenarkan. Inilah keyakinan dari seorang sahabat paling mulia, Abu Bakar As-Siddiq. Dari sejak awal Rasul berdakwah, tidak sekalipun Abu Bakar pernah mendustakan Rasulullah alaihi wasallam. Namun setelah itu, Abu Jahal dan kaumnya menantang Rasul dan berkata, "Wahai Muhammad, jika engkau benar ke Baitul Maqdis Palestina, maka ceritakanlah pada kami apa yang kau lihat di sana. Karena sebagian dari kami sudah sering ke Baitul Maqdis." Mereka dengan bangganya menanyakan hal ini, karena mereka tahu bahwa Rasulullah sama sekali belum pernah ke Baitul Maqdis. Dan, ada salah seorang dari mereka berkata, "Di antara semua orang, akulah yang paling paham tentang Baitul Maqdis. Jika Muhammad berkata benar, maka aku akan membenarkannya. Jika Muhammad berkata salah, maka aku akan mendustakannya." Dan mulailah orang-orang bertanya tentang Baitul Maqdis secara detail. Kemudian, Rasul pun menjawab semua pertanyaan mereka, sampai-sampai Rasul menjawab jumlah pilar yang ada di Masjidil Aqsa. Dan seorang yang paling mengerti Baitul Maqdis tadi berkata, "Semua yang dikatakan Muhammad adalah benar."
Akan tetapi, masih banyak juga masyarakat yang tetap tidak mau mempercayai Rasulullah. Saking sombongnya mereka terhadap agama yang Allah ridhoi. Tidak sampai di situ, untuk meyakinkan mereka semua, Rasulullah berkata, "Ketika aku dalam perjalanan pulang, aku melihat kafilah, atau rombongan dagang kalian, dari Baitul Maqdis sedang menuju arah pulang ke Mekah." Rasul menyebutkan jumlah dan ciri-ciri unta kafilah tersebut. Dan saat itu unta mereka pun ada yang hilang, lalu Rasul memberitahu keberadaan unta mereka. Dan Rasul berkata, "Tunggulah mereka, 2 hari lagi akan tiba di Mekah." Setelah 2 hari kemudian, masyarakat Mekah berbondong-bondong ke pintu gerbang perbatasan kota Mekah, untuk melihat apakah yang dikatakan Muhammad itu benar atau tidak. Tiba-tiba, dari kejauhan mereka melihat sebuah kafilah dagang dengan menaiki unta-unta mereka, yang jumlah dan ciri-ciri untanya sama persis seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Setelah kafilah dagang tersebut sampai di depan gerbang, mereka ditanya oleh masyarakat Mekah, "Dari manakah kalian?" Kafilah dagang menjawab, "Kami dari Baitul Maqdis Palestina." Dan kafilah dagang ditanya kembali, "Apakah di perjalanan, kalian kehilangan salah satu unta kalian?" Kafilah dagang menjawab, "Iya benar, kami kehilangan satu unta, dan ada sebuah suara entah dari mana, memberitahukan keberadaan unta kami." Semua terdiam sejenak. Kemudian kafilah dagang tersebut bertanya balik kepada masyarakat Mekah, "Bagaimana kalian tahu tentang kehadiran kami dan tentang unta kami yang hilang? Padahal tidak ada seorang pun yang mendahului kami." Dan masyarakat Mekah berkata, "Sesungguhnya yang mengabarkan itu semua adalah Muhammad." La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad. Walaupun begitu, tetap saja Abu Jahal dan kaumnya tidak mempercayai Muhammad sebagai nabi dan rasul, dan tidak mau memeluk agama Islam. Demikianlah akhir dari kisah perjalanan Isra Mi'raj. Sebagai umat muslim, kita sangat wajib mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Karena dari sinilah, perintah untuk sholat, mulai ditegakkan kepada kaum muslim. Allahu ta'alam. Semoga yang tekan like dan subscribe selalu istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.